Mendengar istilah gunung goib, mungkin yang akan tersirat di pikiran kita adalah sebuah gunung yang ditempati oleh bangsa jin. Karena sejatinya jin memang menyukai tempat-tempat seperti pegunungan. Tapi apa jadinya jika yang bersifat goib adalah gunungnya? Ya, gunung ini memang keberadaannya disembunyikan dari manusia, dan gunung ini juga konon ditinggali oleh 70 orang soleh dan seorang nabi. Maka benarkah kisah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon, ada yang bilang gunung atau Jabal Qaf ini adalah gunung terbesar di dunia dan merupakan induknya para gunung yang ada di seluruh muka bumi, di mana gunung-gunung lain adalah urat-uratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di balik gunung Qaf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti luas dunia 7 kali. Di situ penuh, sesak dengan malaikat, sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka. Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera, yang panjangnya 60 fasa. Tiap bendera, tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap malam Jumat, mereka berkumpul di sekeliling gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keselamatan buat umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika fajar subuh sudah terbit, mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jumat dan yang sedang menghadiri Jumat. Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki? Mereka menjawab, Kami berkehendak engkau mau mengampuni dosa umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku telah mengampuni mereka. Bukit Qaf diciptakan Allah dari batu zamrud hijau, sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia. Jadi katanya, warna biru langit berasal dari gunung Qaf. Gunung Qaf adalah gunung yang mengelilingi segenap penjuru dunia. Dan gunung ini konon dijaga malaikat yang besar, kekar dan kuat. Sahabat Medina, ada sebuah kisah tentang seseorang yang pernah berkunjung ke gunung ini. Dia adalah Raja Zulkarnain yang hidup pada tahun 500-an sebelum Masehi. Pada suatu hari, Raja Zulkarnain naik ke atas bukit Qaf dan bertanya, Hai Jabal Qaf, di bawahmu ada bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian itu. Bukit Qaf menjawab, Di bawahku ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan, ditambah pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yakni 500 bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, dan itu bukanlah es ataupun salju dengan air yang dibekukan. Itu dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan bumi agar tidak habis dan hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah. Jika kita melihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Dan dipancangkannya di bumi itu gunung yang menjadi pasaknya, agar kamu tidak berguncang. Al-Quran Surat Luqman ayat 10. Suatu hari, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Abdullah ibnu Salam pernah bertanya, Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa bumi ini bisa tenang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan beberapa gunung. Abdullah ibnu Salam bertanya lagi, lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dengan gunung Qaf yang dibuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit. Setelah itu ditanya lagi, berapa jarak tinggi gunung itu dari bumi ke langit dunia? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tingginya 500 tahun perjalanan. Selanjutnya, tentang jarak perjalanan kiri dan kanannya dari titik tengah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 200 tahun perjalanan. Dan ketika ditanyakan tentang penghuni bumi yang berlapis 7 itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, penghuni lapisan ke-7 adalah para malaikat.
Penghuni lapisan ke-6 adalah iblis beserta bala tentaranya. Penghuni lapisan ke-5 adalah setan. Penghuni lapisan ke-4 adalah ular. Penghuni lapisan ke-3 adalah kalajengking. Penghuni lapisan kedua adalah jin, dan penghuni lapisan pertama adalah manusia. Dan jika kita melihat di dalam penggalan surat Ar-Ra'd ayat ke-4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang mendampingi." Menurut seorang ulama Turki yang bernama Syekh Nazim mengatakan, Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan kalau gunung ini terletak di daerah Yaman. Bahkan ada juga yang mengatakan Gunung Qaf berada di sebelum Persia, dekat tembok Yakjuj dan Makjuj. Gunung Qaf adalah daerah yang sangat luas. Di sana hidup para waliullah dari golongan laki-laki, yang jumlahnya sekitar 70 orang. Semua penduduk dari Gunung Qaf ini adalah laki-laki soleh dari golongan manusia, yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memiliki hidup hanya untuk beribadah saja. Gunung Qaf merupakan suatu daerah yang gaib. Artinya, dia tidak ada di alam nyata kehidupan. Di Gunung Qaf ini, semuanya bersifat tersembunyi. Dan sisi kegaibannya pun setara dengan sisi kegaiban alam malaikat. Dan konon, tak jauh dari Gunung Qaf tersebut, ada sebuah pulau yang dinamakan dengan Pulau Al-Haddar. Di sanalah tempat bertemunya dua arus air laut dan sungai. Dan katanya di pulau itulah tinggal seorang Nabi Allah yang terkenal, yang bernama Nabiullah Khidir alaihi salam. Selain Gunung Qaf, ada juga Gunung Nuan atau Nun. Gunung Nun terletak di paling timur dunia. Ada yang mengatakan daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nun ini teman-teman, daerahnya mirip dengan Gunung Qaf. Perbedaannya adalah kalau di Gunung Qaf penduduknya laki-laki semua. Tapi di Gunung Nun ini penduduknya wanita semua yang jumlahnya 30 orang. Dan menurut Syekh Muhammad Nazim, seluruh tempat-tempat misterius itu hanya para wali dan orang soleh saja yang bisa pergi ke sana. Sahabat Medina yang beriman, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj,